Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salve, rahmat Tuhan beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Sabtu 3 Agustus 2024. Renungan bagi kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam istilah Batak ada yang dikatakan risi-risi hatani jolma, lamot-lamot hatani begu. Ya, yang artinya perkataan manusia itu terkesan kasar, tidak menyenangkan, dan kata-kata bujukan setan itu terasa lembut dan meneduhkan. Nah, dari pepatah ini dapat kita lihat bagaimana suatu kata yang berasal dari manusia, artinya kata kebenaran, itu akan terasa tidak enak di telinga. Karena saat kita melakukan suatu kesalahan, kita pun akan ditegur lewat kata-kata itu. Tapi kata-kata setan itu begitu lembut dan enak didengar. Dia tidak mau menyalahkan kita saat berbuat salah, malah akan menyanjung dan membuat kita terlena dalam kesalahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam renungan kita yang dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai 12, kita dapat melihat, membaca bagaimana Yohanes Pembaptis akhirnya ditangkap dan dibunuh dengan keji, dengan memenggal kepalanya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena Yohanes Pembaptis berkata benar, berkata lurus dengan menegur Herodes yang menikahi istri saudaranya Filipus. Teguran ini sebenarnya adalah tujuannya agar Herodes tidak terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Tapi karena dia seorang raja, dia tidak ingin dipersalahkan. Dia ingin selalu dibenarkan walaupun dia berbuat salah. Dan setelah Yohanes dipenjara saat ulang tahunnya, anak dari istrinya yang ditegur oleh Yohanes itu menari dan membuat sukacita baginya. Dan ia berjanji akan memberi apa saja yang diminta sebagai hadiahnya. Ternyata sang anak dari istrinya minta kepala Yohanes. Padahal tadinya dia takut kalau sampai membunuh Yohanes karena dia tahu masyarakat atau rakyatnya begitu mengagumi Yohanes. Tapi menjaga harga diri di depan para tamunya yang telah berjanji akan memberi apa saja hadiah bagi anak dari istrinya itu. Akhirnya ia pun merelakan dengan berani memenggal kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di awal Herodes dengan angkuhnya tidak mau ditegur hingga memenjarakan Yohanes. Dan sekarang dengan angkuhnya demi harga diri yang sudah sempat terucap akan memberi hadiah, ia pun merelakan kepala Yohanes Pembaptis untuk dipenggal. Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang selalu menjadi momok bagi umat Allah, bagi manusia.
keangkuhan, kesombongan sering membuat kita lupa untuk tetap berjalan dalam jalur yang benar. Kita sering mengorbankan iman kita, mengorbankan bisikan hati nurani kita demi sebuah harga diri, demi sebuah gengsi. Dalam renungan hari ini, Tuhan Yesus lewat sabdanya mengingatkan kita agar kita tetap ingat akan suatu kebenaran, agar kita lebih mengutamakan kebenaran. Bisikan hati nurani itu agar kita tanggap mendengarnya. Jangan karena sebuah gengsi, karena sebuah harga diri, kita mengorbankan iman dan kebenaran. Semoga renungan ini menunjukkan iman kita kepada Allah. Amin. Tuhan memberkati.